Halo everybody, hari ini kita akan membahas mengenai comparative and superlative. Kita akan mulai dari comparative terlebih dahulu ya. We use comparative if we compare two things. Kita menggunakan comparative jika kita membandingkan dua hal, dua benda, dua orang, atau yang lain sebagainya. Terus, we usually use comparative with adjective. Kita biasanya menggunakan comparative dengan adjective. Adjective itu apa? Adjective is a word that modifies noun or noun phrase. Adjektif itu artinya kata sifat, yaitu kata yang memberikan keterangan lebih tentang kata benda atau frasa kata benda. Contoh-contoh kata sifat yang sudah kita sering dengar, sering pakai adalah diantaranya happy, senang, good, bagus, beautiful, cantik, smart, pintar, cheap, murah, dan lain sebagainya ya. Now, when we make comparative sentences by using adjective, we count the syllables. Ketika kita membuat kalimat komparatif dengan menggunakan adjektif, dengan menggunakan kata sifat, maka kita perlu menghitung kata atau kita perlu menghitung syllables atau suku katanya. Apa itu suku kata? Suku kata itu adalah penekanan pada saat kita membunyikan kata tersebut. Biasanya diakhiri oleh huruf vokal. Contoh, happy. Di sini ada dua suku kata karena kita pakai penekanan di A dan Y. Jadi ada happy. Terus good berarti satu suku kata. Beautiful ada tiga, ada di beau, di sini ada di I, sama ada di you. Jadi beautiful. Terus ada smart hanya satu saja, ada cheap itu juga satu suku kata. Oke, jika pengertian tentang comparative dan suku kata ini sudah paham, kita lanjutkan melihat comparative adjectives with one syllable. Jika satu suku kata pada kata sifat seperti tall artinya tinggi, short pendek, big besar, small kecil, fast cepat, slow lambat, maka nanti komparatifnya adalah dengan menambahkan akhiran er pada kata sifat tersebut, sehingga artinya menjadi lebih plus kata sifatnya gitu ya. Jadi kalau tall dirubah menjadi taller, tall artinya tinggi, taller artinya lebih tinggi. Jadi akhiran er-nya yang memberi kata tambahan lebih. Short artinya pendek, shorter lebih pendek. Big artinya besar, bigger lebih besar. Small, kecil, smaller lebih kecil. Fast cepat, faster lebih cepat. Slow lambat, slower lebih lambat. So let's look at these two gentlemen over here. We have Tom and David. So we can say David, he's quite tall. Dia cukup tinggi, but Tom is taller, tapi Tom lebih tinggi. Jadi kita pakai yang taller yang ada akhiran er-nya untuk menyatakan kata-kata lebih tinggi. Contoh kalimat kedua, Tom is taller than David. Kita bandingkan persis ya. Tom lebih tinggi daripada David. Kata dan di sini penting jika kita meletakkan posisi yang dibandingkan sama seperti ini, kanan kiri ya. Jadi kita perlu menggunakan to be sebelum kata sifat atau
kita gunakan kata sifat short. Berarti yang lebih pendek adalah David. So the sentence will be David is shorter than Tom. Oke, jadi perhatikan penggunaan comparative adjective ini sama dengan penggunaan adjektif pada umumnya. Dia bisa diletakkan di depan kata benda, dia bisa diletakkan di akhir kata benda. Oke, yang penting sebelumnya ada to be, atau nanti kalau nggak ada to be ada kata kerja. Kita lihat di contoh yang lain ya. Contoh yang lain seperti ini. There are two buildings over here. Ada hospital, rumah sakit, dan school. So if we compare these two buildings, so we can say hospital is bigger than school. Rumah sakit lebih besar daripada sekolah. Perhatikan kata than ini wajib hadir. Kalau kita gabungkannya seperti ini, kita meletakkan kanan kiri. Oke. Next, school is smaller than hospital. Sekolah lebih kecil daripada hospital. Yap. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau nggak ada to be, adanya kata kerja, itu juga bisa. We need a bigger school. Kita perlu sekolah yang lebih besar. Di sini kita pakai need dan nggak ada to be, ya. Lalu ini adalah artikel untuk school. Artinya kita perlu sebuah sekolah yang lebih besar. Jadi artikel ini relate-nya ke kata benda. Sementara syarat untuk adjektif adalah to be atau kata kerja. Jadi yang diperhatikan adalah penggunaan atau penempatan kata sifat dan komparatif, bentuk kata sifat komparasinya. Yap. Contoh lainnya, we have these two expensive cars right here. The first one is Ferrari, if you know that. Lalu we have Toyota over here. Ferrari is faster than Toyota. Ferrari lebih cepat daripada Toyota. Toyota is slower than Ferrari kalau di adu balap ya. Dan contoh lain adalah kalau kita mau pakai kata kerja, kita nggak bandingin dua ini lagi ya, kita bikin kalimat yang lain. We can say I can run faster than you. Jadi di sini nggak ada to be, adanya kata kerja. Jadi itu juga boleh, setelah kata kerja langsung kita tambahkan komparatif juga boleh. Oke ya. Sekarang kita masuk ke comparative adjectives with two and more syllables. Dengan dua atau lebih suku kata, atau simpelnya saya suka bilang comparative adjective dengan suku kata yang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu contohnya ada expensive, important, dangerous, difficult. Jadi kalau dia lebih dari satu, maka bentuk komparatifnya adalah more, tambah kata sifat tersebut, ditambahkan than yang tadi. Kan nanti artinya bertambah jadi lebih. So expensive artinya mahal, more expensive lebih mahal. Important artinya penting, more important lebih penting. Dangerous berbahaya, more dangerous lebih berbahaya. Difficult, sulit, more difficult, lebih sulit. Now let's look at these two things. It's very precious. We can say diamond is more expensive than gold. Ya, sekarang ini bentuknya udah nggak ada tambah er lagi karena suku katanya sudah lebih dari satu. Yang ada adalah more. Jadi perhatikan betul bahwa kalau satu suku kata er lebih dari satu, more, tidak boleh dipakai keduanya. You cannot say more expensive. It is totally wrong. Okay? Next, we can also say I have more expensive jewelry, for example, than you have. Ini agak gantung kalimatnya, harus saya koreksi sebentar. You can say jewelry artinya perhiasan, ya. Mana dia tadi? Okay.
I have more expensive jewelry than you have. Saya punya lebih, kita kesini ya. Saya mempunyai perhiasan yang lebih mahal daripada yang kamu punya. Oh, gitulah kira-kira contoh. Ini adalah contoh kalimat ya. So, pay attention again to the form of the sentence. Jadi kita bisa pakai more expensive ini lagi. Jadi kalau nggak ada to be, kita bisa pakai dengan kata kerja seperti ini. Oke, jangan lupa than sebagai pembanding. Artinya than adalah daripada. Berikutnya, contoh yang lain adalah dua ini mata pelajaran atau mata kuliah. So we have math and English over here. If we need to compare between the two, we can say math is more difficult than English. Do you agree with me or not? Kalau buat saya, math is more difficult than English. So again, we can use math to be more difficult than English. Okay? Atau kita bisa bikin seperti ini. I don't watch a lot. Saya nggak nonton terlalu banyak. I have more important things to do. Saya punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Ini kita tidak membandingkan, jadi nggak ada kata than. Kita nggak membandingkan A dengan B. Kita hanya menggunakan kata lebih penting dalam kalimat. Di sini kita pakai kata kerja. Oke, jadi kalau nggak spesifik kanan kiri kita bandingkan, kita nggak perlu pakai than. Ya, kita hanya memberikan statement atau pernyataan bahwa saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi daripadanya nggak ada. Daripada apa? Kalau mau digabung lagi, I have more important things to do than to watch a movie, for example. Sekarang kita ke kata sifat yang diakhiri oleh y. Yep, nggak peduli ini dia satu suku kata, dua suku kata, tapi nggak ada ya. Yang diakhiri oleh y ini adalah kata sifat umumnya yang punya dua suku kata. Seperti easy, funny, messy, naughty, happy. Oke, jadi caranya, kesini dulu ya. Caranya nanti akhiran y-nya yang di belakang ini, masing-masingnya ini ganti ke i, baru tambah er, baru diikuti oleh than. Jadi easy menjadi easier, funny menjadi funnier, messy, messier, naughty, naughtier, happy, happier. Ini kalau belum tahu artinya, mudah jadi lebih mudah, funny, funny lucu, lebih lucu, messy berantakan, lebih berantakan, naughty nakal, lebih nakal, senang, lebih senang ya. Jadi kalau kita bandingkan, ini ada games ludo, ini ada games catur ya, atau chess in English. We can say playing ludo is easier than playing chess. We don't think so much, but we just do some strategy to kick our rivals. Nah, kita bisa bikin contoh kalimat lain seperti he is funnier than you are. Di prinsipnya sama aja seperti comparative adjective, kita pakai kata sifat sebelum to be, lalu kita pakai than. Kalau kita bandingkan dia kanan kiri sama. Terus juga yang penting adalah y-nya udah nggak kelihatan lagi. Oke? Untuk teorinya sekian dulu, nanti ada banyak penjelasan lain dan ada exception juga, ada pengecualian seperti good, better, the best dan sebagainya. Itu nanti kita lanjutkan di video kedua. Oke ya, karena kita akan berhenti di sini dulu, diputar lagi videonya, diulang lagi sampai begitu paham, lalu nanti maju ke video berikutnya. Oke, thank you.